Baik, selamat sore pemirsa. Bagaimana kabar Anda di sore hari ini? Tentunya senang sekali saya Karin Sem dapat hadir menemani Anda bersama dengan Bincang Sore yang dimana kali ini spesial dipersembahkan oleh BKKBN Provinsi Jawa Timur dan DPR RI. Dan saya saat ini berada di Lontar Sambi Kerep Surabaya bersama dengan warga yang begitu luar biasa. Walaupun lagi hujan, mereka semangat untuk bisa mengikuti acara pada kesempatan kali ini. Dan pastinya di Bincang Sore kali ini kita akan membahas mengenai peningkatan kesehatan reproduksi dan juga gizi remaja untuk mencegah stunting. Nah, ini adalah pembahasan yang sangat penting yang pastinya juga akan kita ikuti bersama dengan ketiga narasumber yang begitu luar biasa yang sudah hadir di kesempatan kali ini. Untuk itu langsung saja saya sapa. Di samping kanan saya telah hadir Ning Lucy atau yang nama lengkapnya adalah Dr. Anda Lucy Kurniasari yang merupakan anggota Komisi 9 DPR RI. Assalamualaikum Ning Lucy, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah bisa berjumpa. Dan tentunya Ning Lucy tidak sendiri begitu ya. Karena juga telah hadir di sini adalah Ibu Waluyo Ajeng Lukitowati SSTMM atau yang biasa kita sapa dengan Ibu Luki. Di mana beliau adalah Koordinator Bidang KBKR Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum Ibu Luki. Waalaikumsalam. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Baik, luar biasa Ibu Luki. Dan tentunya selain Ibu Luki telah hadir juga mewakili OPD KB Kota Surabaya yakni Koordinator Penyuluh KB Kecamatan Tandes yakni Ibu Rini Pujiwati SCMSI atau yang biasa kita sapa dengan Ibu Rini. Assalamualaikum Ibu Rini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hujan tapi tetap semangat ya Ibu Rini ya. Semangat harus demi warga kita cerdas. Luar biasa banget. Dan pastinya juga saya ingin menyapa untuk warga yang hadir di sini Lontar Sambi Kerep Surabaya. Salam BKKBN. Berencana. Itu keren, luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Nah, kalau kita bicara mengenai peningkatan kesehatan reproduksi dan gizi remaja yang dimana nih bisa untuk mencegah stunting begitu ya. Saya pengen ke Ning Lucy terlebih dahulu. Ning, kalau kita tahu bahwa ternyata kalau untuk membentuk keluarga tidak hanya pada saat proses ijab kabul begitu ya. Tapi ternyata beberapa step sebelumnya juga harus diperhatikan yakni khususnya tentang kesehatan reproduksi. Nah, kalau menurut Ning sendiri nih, bagaimana sih kondisi remaja yang ada di Indonesia khususnya dalam hal kesehatan reproduksi dan juga gizi sejauh pantauan yang dilakukan oleh pemerintah khususnya dari Komisi 9 begitu? Baik, kita yang pertama dulu ya mengenai kesehatan reproduksi. Ya. Kesehatan reproduksi ini kita menyoroti pada kegiatan program genre di mana program generasi berencana adalah wadah untuk mengembangkan karakter bangsa karena mengajarkan remaja ada 3, yaitu yang pertama adalah menjauhi nikah dini, tidak nikah dini. Lalu kemudian yang kedua seks pranikah, lalu yang ketiga menjauhi nafsah. Lalu kemudian ada survei dari Global Health Survey itu yang mengatakan bahwa pola hidup remaja ini ada 3 nih sekarang. Yang apa pertama merokok, diet, dan gangguan makan lainnya. Merokok, diet, gangguan makanan lainnya. Ya, Oke. itu utamanya makan sayur. Nah, ada yang nggak suka sayur ya? Iya, 10% remaja yang suka sayur. Wow. Hanya 10% remaja yang suka sayur. Oleh karena itu kita masuk ke gizi. Jadi anak-anak remaja sekarang memang pola hidupnya tidak sama ya dengan seumuran saya. Yang lalu kita masih suka menunggu masakan ibu. Lalu kemudian kita sama-sama makan satu meja makan, berinteraksi langsung, bercerita dengan orang tua. Anak-anak sekarang tidak demikian. Utamanya terkait dengan kegemaran makan sayuran. Ya. Nah ini dikaitkan dengan gizi. Jadi kalau kita lihat remaja sekarang sukanya masakan siap saji. Kondisi-kondisi demikian mengakibatkan anak-anak remaja akhirnya obesitas. Karena kalau kita masakan siap saji itu tentunya rendah serat, kadar lemaknya tinggi. Oleh karena itu kita upayakan agar supaya
anak-anak balita sekarang sudah diperkenalkan makanan sayur dan buah-buahan lewat gerakan masyarakat hidup sehat, lewat makanan tambahan. Kita sudah memperkenalkan anak-anak balita untuk kemudian nanti tumbuh menjadi dewasa sudah peduli dengan kesehatan atau dengan gizi. Karena apa, pola hidup saat ini itu menentukan untuk kehidupan selanjutnya. Jadi di sini saya juga menyampaikan ada program prioritas nasional. Ada 3 program prioritas nasional. Yang pertama seperti yang kita ketahui program KB yang dilakukan BKKBN dan ada program kesehatan reproduksi. Lalu yang kedua percepatan perbaikan gizi dan yang ketiga Germas. Ini ada kaitannya karena apa? Karena kita ingin mempersiapkan generasi emas, di mana generasi emas ini kita tentunya akan mempersiapkan mereka, anak-anak yang berkualitas, anak-anak cerdas di tahun 2045 nanti di era bonus demografi, di mana generasi tua tinggal sedikit, yang ada adalah generasi unggulan yang mana usia produktif yang lebih banyak daripada usia tua. Jadi itu kita dari sekarang kita akan bersama-sama melakukan gerakan nasional untuk memastikan anak-anak kita, cucu-cucu kita di tahun 2045 nanti menjadi anak-anak yang cerdas. Oke, baik, dan tentunya kita juga pengen mau tahu ya Ning ya, seperti apa sih respon yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur khususnya bersama dengan BKKBN Provinsi begitu ya. Apa langkah strategis yang dilakukan untuk menangkap sinyal dari pemerintah untuk bisa mewujudkan program stunting turun di Jawa Timur? Nanti kita akan kupas setelah yang satu ini, tetap bersama kami, Bincang Sore akan kembali untuk Anda. Baik pemirsa, tentunya masih bersama dengan Bincang Sore, masih kita membahas mengenai peningkatan kesehatan reproduksi dan juga gizi remaja untuk mencegah stunting. Tentunya ini dipersembahkan oleh BKKBN Provinsi Jawa Timur dan DPR RI. Dan kalau tadi di segmen sebelumnya kita membahas bagaimana pemerintah melakukan gerakan-gerakan untuk masyarakat yang tujuannya adalah untuk mencegah stunting khususnya yang ada di Indonesia. Bagaimana dengan Provinsi Jawa Timur begitu ya? Kita akan langsung saja menuju ke Ibu Luki selaku perwakilan dari BKKBN Provinsi Jawa Timur. Bagaimana Ibu Luki, program apa yang dilakukan oleh masyarakat Jawa Timur khususnya bersama dengan BKKBN Provinsi Jawa Timur? Ya, terima kasih. Bahwasanya BKKBN Jawa Timur untuk mencegah penurunan stunting supaya stunting ini bisa turun, kita menggarapnya dari hulunya. Dan ini adalah ada kelanjutannya dari Ibu Lucy tadi, bahwasanya kita menyiapkan remaja sehat reproduksinya. Alat reproduksinya sehat, sehat jasmani dan rohani, yang mana dalam remaja ini kita berikan pemantapan tentang kesehatan reproduksi melalui sekolah-sekolah, melalui wadah-wadah remaja. Dan remaja di BKKBN namanya generasi berencana, yang mana dalam generasi berencana ini ada 3 hal bagi remaja yang tidak boleh dilakukan. Yang pertama adalah jangan menikah di usia dini ya, kasihan dini ya, di usia muda ya. Jangan menikah di usia muda, wanita di bawah 20 tahun jangan. Dan laki-laki jangan di bawah 25 tahun. Sebaiknya wanita di atas 21 tahun dan laki-laki di atas 25 tahun. Karena dengan usia itu laki dan perempuan adalah alat reproduksinya sehat dan cukup kuat untuk bisa persiapan hamil dan juga nanti akan melahirkan anak agar sehat tidak stunting. Dan remaja jangan diet. Nah, karena stunting ini salah satu indikatornya adalah kekurangan gizi kronis. Nah, ini seperti itu. Dan BKKBN mempunyai strategi dalam penurunan percepatan stunting ini mulai hulunya, yaitu remaja yang akan menikah. Ini BKKBN kerjasama dengan Kemenak, Kementerian Agama, ada aplikasi Elsimil, ya, aplikasi siap menikah dan hamil. Nah, ini remaja 3 bulan sebelum menikah mengisi aplikasi itu, dan dalam pengisian itu nanti akan diarahkan bahwasanya
remaja ini sehat atau masih harus kesehatannya harus dirujuk ya ke petugas kesehatan. Misalnya anemi ya dirujuk ke puskesmas, dirujuk ke bidan, ke dokter, sehingga dipastikan remaja itu akan sehat, supaya kalau menikah hamil anaknya tidak stunting, sehat seperti itu. Dan untuk remaja ini saya kira banyak hal yang harus difahami dalam persiapan untuk menikah itu agar tidak stunting ya. Selain jangan diet dan juga tadi Bu Lucy menganjurkan untuk makan sayur ya. Makan sayur dan buah, juga ikan yang ada proteinnya, yang mana ikan ini tidak usah yang mahal-mahal, tapi di sekitar kita bisa murah, bisa mudah didapat, misalnya ikan lele, ikan teri, ya, ikan mujair itu banyak juga. Ikan bandeng itu bagus untuk ibu yang hamil karena DHA-nya tinggi, sudah diteliti oleh ahli gizi seperti itu. Berarti memang makanan-makanan bergizi perlu untuk dilakukan sejak awal begitu ya Bu ya. Dan ternyata evaluasi dari kabupaten kota, salah satu indikator yang sangat kita waspadai adalah remaja jangan melakukan hubungan seks bebas sebelum menikah. Karena hal itu salah satunya kalau terjadi hubungan seks sebelum menikah, yang diajak hubungan itu tidak tahu dia punya penyakit atau tidak, sehat atau tidak. Karena yang terpapar stunting salah satunya adalah anak ini, bayi ini adalah terpapar HIV/AIDS. Nah itu mesti dari ibunya. Ibunya dari siapa? Suaminya. Tapi kalau sudah menikah tidak tahu siapa yang disalahkan, karena itu kan sudah menular gitu ya. Itulah diwaspadai, tolong diberikan pemahaman kepada masyarakat, remaja-remaja yang punya anak remaja, tolong diwaspadai Bapak Ibu sekalian agar remaja kita sehat, karena inilah remaja ini yang akan melahirkan generasi-generasi yang sehat, cerdas, menuju generasi emas, kata Bu Lucy tadi, di tahun 2045 generasi yang milenial. Baik, ini luar biasa sekali ya, dan tentunya saya juga penasaran bagaimana penerapannya di Kota Surabaya. Respon dari masyarakat seperti apa sih dengan gerakan-gerakan dilakukan oleh BKKBN Provinsi Jawa Timur? Setelah yang satu ini kita akan kembali untuk Anda, tetap bersama kami Bincang Sore. 2045 generasi emas Indonesia tentunya harapan kita semua, dan bagaimana sih langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya untuk bisa menyukseskan program tersebut? Langsung bersama dengan Ibu Rini, yakni di Bincang Sore pada kesempatan kali ini. Bagaimana Ibu Rini kalau kita lihat dari pemerintah nih gerakannya begitu luar biasa gitu ya, di BKKBN Provinsi juga sangat jelas begitu, dan bagaimana kira-kira respon dari masyarakat yang ada di Surabaya khususnya? Ya, terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Tentunya program ini percepatan pencegahan stunting ini tidak bisa kita kerja sendiri, tapi kerjanya dalam bentuk konvergensi, termasuk partisipasi masyarakat di dalam bagaimana sih supaya wilayahnya tidak terjadi stunting, seperti itu. Nah, kebetulan kami ada di tingkat lini lapangan, jadi tahu persis tiap hari itu berhadapan dengan masyarakat. Ada inovasi-inovasi dari masyarakat terkait dengan ketika melakukan pendampingan pada ibu hamil itu, coba ibu sekali-sekali ibu hamil atau ibu pasca salin itu ditanya berapa kali makan makanan instan. Ya. Karena memang instan, cepat dan rasanya juga gurih, tapi dampak di dalam kehamilan itu kurang baik, bahkan tidak baik. Jadi dengan pertimbangan harga makanan instan dibanding dengan beli sayur, beli ikan tadi yang sudah disebutkan Bu Lucy maupun Bu Luki itu sebetulnya sepadan. Namun gizinya itu lebih tinggi kalau uang yang dibuat beli makanan instan tak dialihkan dibuat beli sayur, buah atau
protein nabati, protein hewani. Sebetulnya sepele Ibu. Yang ada di sekitar kita kayak ikan yang sangat terjangkau. Seperti ikan tadi disebutkan ikan lele, teri dan lain sebagainya. Ikan kembung. Itu juga omega 3, DHA-nya juga bagus. Dan satu hal lagi, Ibu-ibu, TPK yang ada di sini nanti ketika mendampingi mengunjungi sasaran itu jangan lupa mengingatkan bahwa makanan instan itu memang enak di mulut tapi tidak enak di dalam reaksi di dalam tubuh itu. Seperti itu. Jadi nanti bisa dilihat sesering apa Bu Mil atau Bu Fas itu mengkonsumsi makanan instan. Bu, berapa kali di dalam 1 minggu itu makan makanan instan, itu jawaban akan bisa diketahui setelah dikalikan 1 bulan 4 minggu, berarti berapa makanan yang kurang bergizi masuk ke dalam tubuh itu. Jadi mulai sekarang hindari makanan instan, konsumsilah makanan bergizi sehingga nanti janin berkembang sesuai dengan usianya dan lahir anak-anak sehat, lahir generasi yang kuat menggantikan kita semua yang ada di tempat ini. Seperti itu. Ya, jadi makanan instan ini harus benar-benar disoroti khususnya untuk ibu hamil ya. Iya, ini kurang instannya. Bisa dikatakan bukan kurang baik tapi nggak baik, begitu ya Ibu ya? Nggak baik, nyaman di mulut tapi tidak nyaman di tubuh. Seperti itu. Tuh, penting banget nih. Jadi memang ini harus kita soroti bersama dan apalagi Bu yang dilakukan oleh tim dari Surabaya khususnya untuk supaya masyarakat ini sadar begitu ya tentang kesehatan khususnya untuk gizi para remaja dan juga kesehatan reproduksinya begitu. Ya, kami di petugas lini lapangan ini tidak henti-hentinya berkolaborasi dengan masyarakat, termasuk pemerintah Kota Surabaya sendiri. Kemarin itu sudah mengumpulkan sekian kader tim pendamping keluarga yang juga sebagai kader Surabaya hebat, karena kader Surabaya hebat hanya ada di pemerintah Kota Surabaya, itu diberikan capacity building atau peningkatan kemampuan pendampingan dari TPK itu kepada sasarannya agar kita tidak kecolongan lagi, minimal mencegah, menurunkan angka-angka itu, jangan sampai kita ini turun tapi sebelah sini muncul. Jadi ada yang sudah keluar dari stunting tapi lahir lagi. Jadi kembali lagi kita berbahu membahu antara pemerintah Kota Surabaya dengan masyarakat seperti itu. Bahkan ini inovasi dari pemerintah Kota Surabaya dalam waktu dekat kinerja TPK ini bisa dipantau melalui aplikasi Sayang Warga seperti itu. Nah, pemirsa tentunya kita juga ingin mendengar bagaimana suara warga yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Mereka pun juga ingin mengeluarkan gitu ya pertanyaan mereka. Nanti kita akan hadirkan saat lagi, tetap bersama kami Bincang Sore. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Bincang Sore masih menemani Anda. Tentunya dipersembahkan oleh BKKBN Provinsi Jawa Timur dan juga DPR RI. Dan di segmen 4 ini kita akan mendengar seperti apa sih unek-unek dari warga yang hadir khususnya dari Lontar Sambiker Surabaya. Silakan, monggo di samping kiri saya sudah hadir 2 perwakilan ibu-ibu yang siap bertanya. Monggo Ibu silakan. Yang saya tanyakan, untuk anak yang dini baru lahir, umur setahun aja, kalau mengalami stunting apa bisa disembuhkan Ibu? Saya mau menanyakan apakah pernikahan di usia dini itu bisa mengakibatkan kanker rahim Ibu? Saya jawab dulu. Boleh langsung saja dijawab nih Lucy. Iya, untuk Mbak Yesi terkait dengan anak yang lahir sudah tumbuh kembangnya tidak bagus ya. Yang jelas begini, kalau stunting ini kan kondisi gagal tumbuh. Tadi sudah disampaikan Bu Luki, kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis si ibu ya, atau infeksi yang berkepanjangan. Tapi kalau anak sudah dilahirkan stunting dan diketahui lewat dari 1000 hari pertama kehidupan itu kan dari bertemunya sel telur dan sperma, lalu kemudian di kandungan 9 bulan, lalu diberikan ASI eksklusif 6 bulan, ASI selama 2 tahun. Nah, disitulah kita harus memantau tumbuh kembang anak-anak kita. Nah, di situ kalau kita lihat
tidak sama dengan berat badan atau tinggi badan bayi yang normal, itu berarti kondisi dan kecerdasan menurun. Kondisi demikian kita namakan stunting. Dan kalau kita tanya bisa disembuhkan, kalau diketahui sebelum 2 tahun, itu kita bisa melakukan pendampingan. Mudah-mudahan saja dengan pendampingan sesuai dengan asupan gizi yang harus diterima, lalu kemudian pemantauan tumbuh kembang anak, jangan lupa kartu tumbuh kembangnya juga harus dipantau. Itu saya pikir bisa, tapi tidak bisa seperti anak-anak yang normal ya Bu ya. Kalau saya. Lalu kemudian untuk Ibu Qoriah, jadi ada 4 terlalu yang harus kita hindari Bu. Nah di situ yang terlalu yang pertama itu adalah terlalu muda. Terlalu muda melahirkan itu kurang dari 21 tahun. Dimana tadi Bu Luki sudah menyampaikan bahwa untuk kesehatan reproduksinya kalau untuk terlalu muda takutnya belum kuat. Lalu kemudian lingkar lengannya juga belum cukup. Lalu kemudian si ibu mungkin kekurangan darah atau anemia, itu mengakibatkan nanti bayinya stunting. Ya, lalu kemudian terlalu yang kedua adalah terlalu tua. Terlalu tua itu 35 tahun ke atas. Jadi sebaiknya yang mau hamil 35 tahun ke bawah, dari 21 tahun sampai 35 tahun silakan hamil, tapi setelah itu 35 tahun tidak boleh hamil. Itu terlalu tua. Lalu kemudian yang ketiga terlalu sering hamil. Itu juga tidak boleh. Terlalu sering melahirkan. Ya, itu tidak boleh. Sebaiknya kalau kita menyampaikan 2 anak lebih sehat, ya. Lalu kemudian yang terakhir terlalu dekat. Jadi satu keluarga sebaiknya hanya ada 1 balita. Tapi kalau keadaan darurat bisa 3 tahun jaraknya. Jadi itu nanti diteruskan Bu Luki. Ya, monggo silakan Bu Luki. Ya, tadi melengkapi untuk Bu Lucy sudah dijelaskan banyak bahwasanya kalau 1000 HPK ya, 1000 hari kehidupan, 9 bulan di kandungan dan 2 tahun setelah dilahirkan. Kalau anak dilahirkan ternyata stunting, berat badannya kurang dari 25 kg, panjangnya kurang dari 47, ya, lingkarnya lengan ini kurang dari 11, nah itu indikasi stunting. Bagaimana ini? Harus orang tuanya memberi ASI eksklusif 6 bulan, makan yang bergizi ibunya, dikejar 2 tahun supaya anak ini menjadi normal kembali. Ibunya makan yang bergizi, bisa menyusui 6 bulan, ditambah nanti 6 bulan setelahnya itu ada MPASI yang diberikan kepada bayinya sampai dengan 2 tahun dan terus ASI sampai 2 tahun dan didampingi makanan bergizi sampai dengan 5 tahun. Ini kita kejar supaya anak bayi ini tadi yang tadi stunting bisa normal kembali. Karena bahayanya kalau indikasi stunting ini tidak didampingi dengan baik, terutama dalam 1000 hari kehidupan, 2 tahun setelah dilahirkan ya, itu kecerdasannya akan berkurang 30%. Inilah yang dikhawatirkan oleh Pak Presiden. Takutnya generasi kita kalau stunting prosentasenya terlalu tinggi. Ya. Sekarang nasional itu 24,4%, Jawa Timur 23,5%. Nah ini tahun 2024 ditargetkan Pak Presiden turun menjadi 14%. Baik. Syukur Jawa Timur bisa turun dari 14% yang akan menurunkan nanti generasi-generasi yang sehat, cerdas, dan generasi emas di 2045. Baik, silakan Ibu Rini sedikit saja ditambahkan. Tidak kalah penting dalam pencegahan stunting ini ya, terutama yang menjarangkan kelahiran, yaitu dengan mengikuti KB. Mengikuti KB MKJP. Nah, sekarang kerannya itu sudah dibuka lebar, terutama untuk KB pasca salin. Jadi sudah ada metode-metode yang begitu ibu itu melahirkan, sudah masa nifas, pasca salin itu langsung bisa kita layani di fasilitas kesehatan terdekat.
jangan khawatir, persyaratannya juga mudah. Seperti itu. Nah, terima kasih. Ya. Baik, Dan luar biasa. gratis. Gratis. Ya, gratis. Wow. Iya. Ini fasilitas dari pemerintah pastinya ya. Luar biasa sekali, pertanyaan sudah tersampaikan, sudah dijawab juga, sudah diberikan juga pemaparan dari ketiga narasumber yang betul luar biasa. Saya yakin apa yang disampaikan pada kesempatan sore hari ini memberikan manfaat yang positif supaya kita bisa semakin sadar dan juga waspada agar kita bisa mencegah stunting bersama-sama dengan memperhatikan kesehatan reproduksi dan juga gizi para remaja. Baik, sekali lagi terima kasih Ning Lucy, terima kasih untuk Ibu Luki dan juga Ibu Rini, terima kasih juga untuk pemirsa yang telah menyaksikan. Jangan lupa untuk kita selalu sama-sama menjaga kesehatan buah hati kita. Salam BKKBN, berencana itu keren. Saya Karin, saya pamit undur diri, salam sehat untuk kita semua.